Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk kemurahan-Mu yang tercurah dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami boleh ada, itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami yang begitu melimpah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pagi ini. Kerinduan kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati ibadah kami. Kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh datang kepadamu, Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah
sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Sambil angkat tanganmu, sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Inilah pengagungan kami di hadapan-Mu, Yesus. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Saya percaya di balik masker kita, walaupun senyum kita tidak kelihatan, tetapi ada sukacita yang melimpah karena kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku
bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia ajaib, Dia berkuasa, rahmat-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib. Amin. Siap menyanyi lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab Dia Raja, Dia lain-lain. Kita agungkan. Lepaskan semua beban kita Bapak Ibu. Kita boleh gerakkan kaki kita kiri kanan. Kita boleh goyangkan badan kita. Kami menyanyi bagimu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita sama-sama. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari, menari rada, bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, mari nari, menari rada, bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang
Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu. Sebab Dia kuat dan penuh kuasa, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Sebab Tuhan, Dia akan selalu menolong kita. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kita tidak perlu takut akan hari esok, sebab tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Seberapa banyak saudara pagi ini rindu mendengarkan suara Tuhan? Angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Siapkan hati kita, berikan hati yang terbaik untuk ditaburi firman Tuhan. Makasih Yesus. Takutkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Takutkan hari esok, namun langkahku bukan surya ku harapkan, yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan
kita takut. Tetapi percaya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita menyerahkan setiap hidup kita pada Tuhan, tangannya yang selalu menopang, yang selalu memegang, tidak pernah meninggalkan kita. Dan firman-Nya berjanji, masa depan yang indah, yang penuh harapan akan selalu bersama kita anak-anaknya. Amin. Seberapa banyak saudara percaya bahwa tangan Tuhan selalu memegang kita? Sambil pujikan pujian ini, angkat tanganmu. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang. Kepada hambanya saya persilahkan. Dalam kehidupan kami, sungguh perjalanan yang tidak mudah Tuhan yang kami lalui. Bahkan kami tidak tahu Tuhan seringkali apa yang ada di dalam depan kami. Tetapi kami percaya satu hal, ketika kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka kehidupan kami akan terlindung di dalam kasih setia dan kebaikan kemurahan-Mu semata-mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami, buat puji-pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan semuanya boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami boleh mengisi kehidupan hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh boleh akan memerintah, bahkan tinggal diam di dalam hidup kami, menjadikan kami Tuhan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pendatang dan perantau. Bapak Ibu di sini ada yang bukan asli Kediri, Bapak Ibu, pendatang perantau sama seperti saya. Oh, enggak ada, asli Kediri semua. Pak Titus asli Kediri ya. Iya Bapak Ibu sekalian. Alkitab menyebut setiap kita anak-anak Tuhan, bukan hanya firman Tuhan ini ditujukan kepada yang memang bukan asli Kediri Bapak Ibu, tetapi setiap kita pada hakikatnya adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Ya, beberapa minggu ini saya secara pribadi jujur sedih Bapak Ibu ya, karena jumlah kasus COVID semakin meningkat, di mana banyak rekan-rekan dokter yang saya kenal dengan baik juga menjadi korban ya dari COVID ini. Saya mengenal secara pribadi beliau-beliau ini, ada dokter senior juga yang di Kediri, ada dosen guru saya yang di Surabaya juga ya. Di mana mereka sebetulnya bukan orang yang tidak tahu atau tidak peduli. Ya, saya tahu persis beliau ahlinya dalam hal ini. Dia banyak mengajar di webinar-webinar tentang COVID ini, memberikan ilmu-ilmunya, termasuk buat saya juga di dalam kita menghadapi ya pasien-pasien COVID harus bagaimana, apa yang harus diberikan obat-obatnya. Tetapi toh ya nasib berkata lain, mereka harus menjadi korban ya. Selain sedih melihat rekan-rekan dokter juga banyak yang jadi korban Bapak Ibu, saya juga melihat diri saya sendiri. Dalam beberapa minggu ini sempat menemui ya, menjumpai secara langsung di praktek pasien-pasien yang ternyata positif Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, saya sudah tes. Setiap kali menghadapi pasien langsung saya tes ya Bapak Ibu, karena juga untuk keamanan keluarga kami juga ya.
Dan sampai hari ini puji Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan masih aman Bapak Ibu, puji Tuhan. Tapi paling tidak itu memberikan satu rasa yang agak miris juga Bapak Ibu ya. Bagaimana tidak ya, penyakit yang begitu menakutkan ya. Banyak korban-korban yang meninggal dan saya harus menghadapinya di tempat praktek ya. Bapak Ibu, sekali lagi itu menyadarkan kepada kita sekalian bahwa kehidupan begitu sementara, begitu singkat. Dan itu menyadarkan sekali lagi kepada setiap kita bahwa kita hanya pendatang dan perantau di bumi ini, di dunia ini. Kita tidak akan tinggal seterusnya selamanya di dunia ini. Tapi ada satu masa di mana kita bisa dalam waktu singkat, bisa dalam waktu panjang, ya tergantung Tuhan yang mempunyai usia kita harus meninggalkan semuanya dan kita kembali kepada surga. Amin Bapak Ibu. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana setiap kita boleh menyikapi status kita sebagai pendatang dan perantau. Apakah kita sudah betul-betul memperlihatkan satu sikap yang benar sebagai seorang pendatang dan perantau di hadapan Tuhan? Sebagai seorang pendatang dan perantau secara rohani di dalam dunia ini. Mari sama-sama kita akan ajak Bapak Ibu membaca satu ayat di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama ya, hanya satu ayat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di bagian ini Rasul Petrus menasihatkan sebetulnya kepada orang-orang Kristen Yahudi yang pada waktu itu sedang mengungsi atau merantau ya ke banyak wilayah-wilayah di Asia Kecil. Tetapi Petrus juga sebetulnya bukan hanya menasihatkan mereka sebagai pengungsi atau perantau secara jasmaniah, memang keberadaan mereka ada di wilayah yang bukan asli bangsa mereka, tapi juga kepada setiap kita sampai hari ini, di mana setiap kita orang-orang percaya adalah tidak lain tidak bukan pendatang dan perantau di dunia ini. Dan apa Bapak Ibu? Kalimat yang dipakai adalah, atau kata yang dipakai adalah pendatang dan perantau. Sebetulnya ini adalah kata yang hampir sama artinya. Pendatang boleh mengingatkan atau berfokus kepada dari mana kita datang. Berarti bukan dari daerah yang ada saat kita tempati sekarang. Sedangkan perantau mengingatkan kita di mana saat ini kita berada. Kita berada bukan di rumah kita yang sesungguhnya, tetapi kita sedang ada di satu tempat yang sementara saja. Di mana kita pada saatnya nanti akan kembali pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ketika saya mempelajari ini dan melihat tafsiran atau arti dalam bahasa Inggris di terjemahan King James, disebutkan di situ pendatang dan perantau dengan satu istilah strangers dan pilgrims. Bapak Ibu, di sini mempunyai makna yang lebih dalam daripada sekedar mengingatkan kita dari mana kita datang atau di mana kita sekarang berada. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari yang pertama, sebagai pendatang di situ disebutkan sebagai strangers atau orang asing. Ya, orang asing. Apanya yang asing? Kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 18, di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu ada penjelasan yang begitu menarik dari Rasul Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Di ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu, dulu waktu saya masih kuliah kedokteran di Surabaya, pada waktu itu saya biasanya pulang 1 bulan 1 kali, ya. Gak bisa harus tiap minggu Bapak Ibu ya. Tapi juga tidak bisa lama-lama karena kangen orang tua, ya sudah. Sebulan sekali saya pulang dan biasanya saya membawa oleh-oleh buat orang tua, buat adik-adik saya. Saya belikan biasanya terang bulan Bapak Ibu ya. Dulu terang bulan yang enak hanya ada di Surabaya tahun berapa itu ya? 2000-an Bapak Ibu ya. Yang mereknya hampir sama dengan nama saya. Sekarang di Kediri banyak ya. Yang tembakannya juga banyak, enak-enak semua ya. Kalau zaman dulu tidak ada Bapak Ibu, yang ada terang bulan yang tradisional, yang tidak panas ya, yang dingin biasanya, yang hanya diolesi apa itu ya. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, pada waktu saya beli dulu, ada satu tempat yang ramai sekali, mereknya itu ya, yang persis nama saya. Dan ketika saya lihat tuh, banyak sekali. Entah itu mereka tertarik kepada mereknya atau rasanya atau ada satu yang menarik di situ, penjualnya Bapak Ibu. Rupanya penjualnya di situ bule Bapak Ibu. Saya kira bule pertama. Bagaimana tidak? Rambutnya putih, matanya biru, kulitnya putih semua Bapak Ibu. Waduh, ini menarik ini ya. Ada bule jualan martabak terang bulan di Surabaya. Ketika saya pesan dan waktunya membayar, ternyata Bapak Ibu pakai bahasa Jawa ternyata. Iya, ternyata dia bukan orang bule, penampilannya saja yang sok bule, dia sebetulnya adalah orang albino Bapak Ibu ternyata. Ya, jadi semuanya terkecoh ya, tapi lumayan lah buat menarik perhatian para pembeli ya. Jadi pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Surabayaan Bapak Ibu. Walah ternyata tak kira bule. Bapak Ibu, kita sebagai orang asing bukan hanya beda secara penampilan luar saja, tetapi firman Tuhan bilang cara hidupnya pun harus berbeda Bapak Ibu. Dari cara hidup dunia yang kita tempati di sekitar kita, masyarakat, lingkungan kita. Dari cara hidup mungkin warisan nenek-nenek moyang kita zaman dulu yang belum mengenal Tuhan juga. Jadi kita mempunyai cara hidup yang berbeda, mempunyai ucapan tutur kata yang berbeda, mempunyai pemikiran paradigma yang berbeda, segalanya harus berbeda. Mempunyai suatu ideologi kehidupan yang berbeda. Kenapa kita harus berbeda Bapak Ibu? Karena memang kita sudah dilahirkan kembali. Kita bukan lagi orang yang lama, yang berasal dari dunia ini. Kita adalah strangers, kita adalah orang asing. Dan kita dimampukan menjadi orang asing, kita dimampukan menjadi pembeda. Karena apa? Karena firman Tuhan yaitu benih dari Allah sendiri sudah ditanamkan di dalam hati kita. Sudah ditanamkan di dalam hidup kita. Karena benihnya adalah benih kebenaran firman Allah, maka tumbuhnya pun menjadi satu kebenaran firman Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah yang harusnya menjadi satu catatan bahwa kita sebagai seorang strangers, sebagai seorang pendatang, sebagai seorang orang asing harus menjadi pembeda dengan dunia ini. Harus berani tampil beda. Jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita sudah cukup tampil beda dengan dunia ini? Bukan hanya sekedar penampilan luar, itu enggak penting Bapak Ibu. Ya, kita harus boleh merawat tubuh kita dengan baik, dengan semestinya, itu wajib ya Bapak Ibu. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana cara berpikir kita. Bagaimana nilai-nilai yang kita anut. Apakah yang baik menurut dunia juga menjadi baik menurut kita? Apakah yang buruk menurut dunia juga buruk menurut kita? Kita harus punya nilai-nilai yang jauh lebih mulia, lebih tinggi. Karena ada benih kebenaran firman Allah yang sempurna yang sudah ditanamkan di dalam hati kita. Adakah kita berbeda Bapak Ibu?
dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak berbeda, apa yang mereka lakukan juga kita lakukan, maka sebetulnya apakah kita betul-betul menjadi orang asing? Jangan-jangan kita orang yang sama, orang yang tidak asing, Bapak Ibu. Itu yang pertama, Bapak Ibu, menjadi satu refleksi buat kita pada hari ini. Oh ya, kita tinggal di dalam dunia ini ternyata hanya sementara. Kita tidak terus-menerus hidup di dalam dunia ini. Ya, entahkah karena Covid, entahkah karena yang lain. Banyak orang datang dan kemudian pergi, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita pagi ini, kita hanya sebagai pendatang dan perantau. Jadi satu catatan yang pertama adalah bagaimana keberadaan kehidupan kita. Bagaimana cara hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita sudah cukup betul-betul dianggap sebagai orang asing. Berbeda dari dunia ini. Berbeda cara pikirnya, nilai-nilai yang kita anut harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, satu kata perantau. Di sini di dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai pilgrims atau lebih tepatnya sebetulnya adalah pesiarah. Pesiarah. Bapak Ibu sekalian, pesiarah ini agak berbeda dari orang yang melakukan perjalanan atau tour yang lain-lain. Ya, ada banyak orang alasan untuk melakukan perjalanan. Bisa karena bersekolah di luar kota, bekerja di luar kota, ya banyak di antara kita yang mungkin bekerja di luar kota, kita mengadakan perjalanan bukan? Ya, tapi bukan peziarah tentu. Ya, kita juga kadang-kadang melakukan satu rekreasi keluar kota. Ya, tetapi peziarah ini mempunyai satu ciri khas tertentu, Bapak Ibu. Dia pergi mengadakan perjalanan keluar kota, keluar wilayah karena satu alasan, yaitu mereka biasanya mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai nilai spiritual. Ya, dan hanya itu alasannya. Di kalangan agama seberang banyak melakukan hal itu ya. Tujuannya ke Timur Tengah atau yang tidak mampu mungkin ya di sekitar Jawa sini mengunjungi makam-makam yang dianggap mempunyai nilai spiritual di dalam agama mereka. Ya, dulu sebelum Covid sering Bapak Ibu ya ada rombongan-rombongan. Sekarang mungkin belum dibuka dulu ya perjalanan-perjalanan wisata religi seperti itu. Tetapi itu pun berbeda Bapak Ibu, itu bukan pesiarah. Kenapa? Karena ketika mereka datang suatu tempat biasanya mereka bawa oleh-oleh. Ya. Dulu waktu Bugem Pak Gem ke Israel siapa yang pesan oleh-oleh ya? Ya, itu betul bukan dianggap betul-betul sebagai suatu ziarah atau siarah Bapak Ibu. Karena arti sesungguhnya dari ziarah adalah mereka tidak ada alasan lain, mereka tidak ada motivasi lain dan mereka tidak ada kegiatan yang lain. Kecuali mereka hanya mengunjungi tempat yang mereka anggap punya nilai spiritual dan kemudian mereka pulang begitu saja tanpa ada kepentingan, tanpa ada cangkingan apa-apa, ya, tanpa ada maksud apapun juga, tidak ada maksud rekreasi, tidak ada maksud untuk apapun. Jadi murni hanya untuk berziarah. Sehingga keadaan perjalanannya seperti apa, naik apa, nanti nginep di mana itu menjadi sesuatu hal yang tidak penting buat mereka. Seorang peziarah bisa saja mereka mengadakan suatu perjalanan yang sulit sekali dalam kondisi yang jauh, berat medannya. Bisa jadi mereka tidak tinggal di tempat yang selayaknya. Mereka mungkin ya dalam bahasa orang Jawa mungkin ngemper-ngemper pun tidak apa-apa. Asal tujuan mereka tercapai, yaitu mereka bisa mengunjungi tempat yang mereka anggap sebagai nilai spiritual dan mereka melakukan kegiatan ritual di situ dan mereka kemudian pulang. Ya, ada Bapak Ibu yang semacam itu ada. Ya meskipun aliran-aliran tertentu yang tidak banyak pengikutnya, tetapi orang-orang Indonesia banyak yang saat ini ada di India, ada di mana ya. Mereka ya sayangnya terpapar oleh Covid dan mereka aliran-aliran tertentu di agama yang lain
Dan mereka jadi masalah di sana ya, karena pulang pun agak susah, mereka tidak ada bekal dan lain sebagainya. Dan mereka berpindah-pindah negara, WNI, tapi kadang ada di Malaysia, kadang ada di India dan lain-lain. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya kalau melihat media massa. Bapak Ibu sekalian, itu yang dilakukan oleh peziarah, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Petrus menunjukkan bahwa kita sebetulnya adalah seorang peziarah juga. Seorang perantau, pilgrims juga Bapak Ibu. Di 1 Petrus 1 ayat 17. Kalian menyebut Allah itu Bapa pada waktu kalian berdoa kepadanya. Nah, Allah itulah yang menghakimi manusia setimpal dengan perbuatan masing-masing tanpa pandang bulu. Sebab itu selama kalian masih ada di dalam dunia ini, hendaklah kalian mengagungkan Allah dalam hidupmu. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi hanya ada satu alasan sebetulnya kalau kita disebut sebagai seorang peziarah, yaitu hendaklah kita mengagungkan Allah di dalam hidup kita. Boleh nggak sambil mengagungkan Allah juga ya sedikit-sedikit mengagungkan diri sendiri? Nggak boleh Bapak Ibu. Seorang peziarah hanya punya satu motivasi, hanya punya satu maksud. Kalaupun dia harus berangkat kemana gitu ya, nggak perlu bawa oleh-oleh, nggak perlu nyangking apa-apa, nggak perlu berbuat yang lain. Hanya satu. Demikian juga di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah Bapak Ibu motivasi, alasan yang benar ketika kita diperkenankan masih hidup tinggal di dalam dunia ini. Kita hanya untuk mengagungkan Allah di dalam hidup kita, dan kita hanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Tidak ada maksud yang lain, tidak ada kepentingan yang lain. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Jadi pertanyaan mungkin Bapak Ibu, ya kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah melihat karya penebusan Kristus, mungkin bisa seperti itu. Bagaimana dengan perjanjian lama? Coba kita lihat Bapak Ibu, satu contoh dalam perjanjian lama. Di Ibrani 11 ayat 13, ini berbicara tentang iman Abraham, Iska, Yakub dan sebagainya ya, saksi-saksi iman. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah apa? Orang asing dan pendatang, ya, stranger dan pilgrims dalam bahasa Inggris. Ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sama Bapak Ibu, sekalipun mereka belum melihat bukti nyata karya penebusan Kristus di kayu salib seperti kita pada zaman perjanjian baru, tetapi dengan iman mereka, ya, saksi-saksi iman bapak-bapak yang percaya pada waktu itu di zaman yang lampau, mereka juga mempunyai satu tujuan ternyata. Mereka rindu mencari satu tanah air surgawi di dalam hidup mereka. Mereka hidup bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia jasmani mereka, tetapi mereka hanya merindukan suatu tanah air yang jauh lebih mulia, jauh lebih indah, yaitu kekekalan di sorga. Karena itulah mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai orang asing dan pendatang juga, Bapak Ibu. Disinilah Alkitab mencatat, apakah kita mempunyai satu motivasi, alasan hidup yang benar selama kita menumpang di dalam dunia ini. Kalau kita hanya mempunyai motivasi untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan, dan kita merindukan satu tanah air surgawi di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini sebagai seorang peziarah, maka itulah alasan yang benar, tanpa ditambahi yang lain-lain Bapak Ibu. Ya, kalau orang perjalanan wisata religi mungkin ya ditambah yang lain-lain ya, sambil cuci mata lah, sambil mungkin kulaan mungkin ya. Tapi enggak Bapak Ibu, seorang peziarah yang sejati tidak punya motivasi yang lain. Dan mereka tidak terlalu peduli dengan apapun kondisi perjalanan, mau berat mau ringan. Bahkan mereka tidak
juga terlalu memusingkan tempat mereka berteduh nanti di sana bagaimana. Tidak. Yang penting dalam perjalanan hidup mereka hanya mempunyai satu motivasi saja. Mereka mencapai tempat yang mereka anggap mempunyai nilai spiritual. Dan kita juga sedang berjalan ke tempat yang indah, yang kekal, yaitu kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau ada motivasi-motivasi lain, kalau ada alasan-alasan yang lain yang mungkin untuk membesarkan diri kita, membanggakan keluarga dan seterusnya, kita boleh sama-sama boleh mengkoreksi kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Hanya satu-satunya sebagai peziarah, sebagai pilgrim, sebagai pendatang Bapak Ibu, harusnya kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ada perjuangan iman. Kita kembali ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dalam bahasa Inggris sekali lagi saya kutip, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga sama. Di sini dipakai istilah-istilah militer. Ada war di situ. Ada pertempuran, peperangan. Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah berjuang. Ya, seperti kita mengenang 17-an yang kemarin ya, bagaimana para pahlawan harus berjuang keras. Berperang melawan penjajah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Satu jiwa yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus, ya, berlawanan, berperang melawan keinginan-keinginan daging yang berasal dari dunia ini. Itulah perjuangan iman kita. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita menyadari bahwa perjuangan iman ini tidak mudah. Tidak akan pernah mudah sama sekali. Seperti layaknya orang perang. Seperti orang bertempur. Kalau bukan kita yang bunuh, kita yang akan terbunuh. Kalau kita bukan yang nembak, kita yang akan ditembak. Seperti itulah Bapak Ibu, situasi perjuangan iman kita sebagai pendatang dan perantau di dalam dunia ini. Jadi hanya ada dua kemungkinan, kill or to be killed. Kita yang membunuh keinginan-keinginan daging itu, atau justru kita yang akan terbunuh oleh keinginan-keinginan daging itu. Sebegitu seriusnya Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa perjuangan iman kita sebagai perantau dan pendatang di dalam dunia ini. Maka di sini dibutuhkan satu komitmen yang kuat. Bapak Ibu pernah mendengar mungkin atau mengagumi Ari Lasso Bapak Ibu? Siapa di sini fansnya Ari Lasso? Gak ada? Iya, penyanyi tahun 90-an ya. Ketika Dewa pertama kali baru muncul, itu vokalisnya ya Bapak Ibu. Dia kebetulan adalah anak Tuhan, dan dalam satu wawancara podcast di YouTube yang sempat saya ikuti Bapak Ibu, dia menceritakan perjalanan kehidupannya. Kita tahu sama-sama dia sempat terjerumus dalam narkoba untuk sekian tahun sehingga namanya tenggelam keluar dari Dewa dan seterusnya. Dan di situ dia ditanya, apa yang kemudian bisa membuat dia bangkit kembali dan tidak lagi menyentuh narkoba sampai hari ini, ya, yang sehingga membuat karirnya namanya kembali mencuat, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa saya lebih baik mati daripada mengicipi narkoba lagi, daripada berbuat dosa lagi. Ini adalah satu komitmen yang menurut saya luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana dia berusaha untuk menjauhkan diri dari narkoba, dari dosa, sampai mempunyai satu moto dalam hidupnya, sampai mempunyai satu komitmen dalam hidupnya. Saya lebih baik mati aja daripada ngicipin lagi. Ya Bapak Ibu, ini adalah satu komitmen yang menurut saya kuat. Artinya apa? Dia menyadari betul ketika dia kembali lagi mungkin berbuat dosa, maka dosa itu disadari atau tidak, cepat atau lambat akan membunuh dia. Membunuh dia secara jasmani mungkin, tapi amat terlebih juga secara rohani.
Makanya Bapak Ibu, ini menjadi satu perjuangan hidup mati kita. Ya, mungkin kita tidak pernah membayangkan perjuangan iman kita sedramatis ini, tapi kenyataannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah satu perjuangan hidup mati, ya. Kalau bukan kita yang membunuh dosa itu, membunuh kedagingan itu, justru kitalah yang akan terbunuh olehnya. Bapak Ibu, terus menjadi satu pertanyaan, bagaimana apakah kita betul-betul hidup di dunia ini tidak bisa menikmati berkat-berkat yang memang Tuhan berikan? Satu ayat di Ibrani 11 ayat yang ke-9, kita kembali melihat saksi-saksi iman, mereka mengatakan apa tentang hal ini. Karena iman, ia diam, ia ini adalah Abraham ya. Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Bapak Ibu, satu kenyataan yang mungkin kita baru tahu bahwa Abraham, Ishak dan bahkan Yakub, 3 keturunan ini Bapak Ibu, 3 generasi ini, ternyata mereka selama tinggal di tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka tidak tinggal di rumah, tetapi mereka tinggal di mana? Kemah. Kenapa Bapak Ibu? Apakah mereka berkekurangan? Apakah mereka tidak cukup mempunyai sumber daya untuk mendirikan rumah? Enggak. Kurang kaya apa Abraham? Kurang kaya apa Ishak? Kurang kaya apa Yakub? Ternaknya banyak, budak-budaknya banyak sekali. Ya, Alkitab mencatat mereka juga mempunyai hasil ladang yang begitu rupa. Besar sekali, melimpah. Tetapi menjadi satu pertanyaan, mengapa mereka memilih untuk tidak mendirikan rumah, tapi justru mereka tinggal di dalam kemah? Kira-kira enak mana ya, tinggal di kemah atau rumah? Halo? Lebih nyaman tinggal di rumah bukan Bapak Ibu? Ya. Dan apa susahnya buat mereka mendirikan sebuah rumah yang permanen, yang indah mungkin ya? Tidak ada susahnya Bapak Ibu. Sumber dayanya semua ada. Tetapi justru mereka memilih selama 3 generasi, tidak main-main Bapak Ibu, untuk tetap setia tinggal di dalam kemah. Jawabannya adalah karena mereka betul-betul tidak ingin terikat dengan apa yang mereka tinggali. Karena itu dia harus bersiap untuk kemana saja Tuhan antar. Bisa jadi mereka ada di daerah tertentu selama beberapa bulan, tetapi kemudian Tuhan menyuruh mereka pindah dan mereka harus pindah. Tanpa tahu tujuan, Alkitab mencatat seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga mereka taat dengan panggilan Tuhan yang seperti itu. Sekalipun mereka mempunyai banyak sekali harta, banyak sekali sumber daya, tetapi kehidupan mereka tidak terikat, Bapak Ibu sekali lagi, dengan keinginan-keinginan daging, dengan keinginan-keinginan yang sepertinya normal, mendirikan rumah dan seterusnya. Bahkan ini sampai 3 generasi loh, sampai nggak punya rumah gimana sih? Ya, uang ada, semuanya ada, tapi mereka tidak terikat dengan itu semua. Justru mereka terikat dengan panggilan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mereka terikat dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mereka tidak terikat dengan berkat-berkat yang sepertinya nampak normal. Sepertinya mereka tidak menikmati apa yang mereka miliki, ya, seperti selayaknya orang duniawi. Tetapi mereka betul-betul menikmati arti panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, ya waktu itu kan belum jelas ya, Tuhan menentukan wilayah mereka di mana, ya, masih belum tahu, masih belum dengan jelas sekali. Tuhan menentukan, oh kamu di sini, gitu ya. Kalau sudah jelas ini tempatmu, mungkin mereka akan mendirikan rumah. Coba kita lihat pada zaman Daud, ya, pada zaman Abraham, Ishak, Yakub, mereka masih mungkin nomaden, mereka masih berpindah-pindah. Pada zaman Yusuf, mereka harus mengungsi ke Mesir, ya, selama 400 tahun. Zaman Musa, mereka keluar. Kemudian zaman hakim-hakim mereka mencari kembali, merebut kembali daerah-daerah mereka. Dan kemudian pada zaman raja Saul, Daud, mereka sudah betul-betul menetap, mempunyai wilayah yang sah di situ ya.
Coba kita lihat apa kata Daud. Mazmur 39 ayat 13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab ini pengakuan Daud Bapak Ibu. Aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ini raja yang ngomong. Raja Israel yang ngomong dan dia menganggap dirinya apa Bapak Ibu? Hanya sebagai pendatang. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini kalau Presiden Jokowi bilang, saya ini hanya pendatang di Indonesia, apa jadinya Bapak Ibu? Ya, dia ini yang punya hak, dia yang punya kuasa, dia orang nomor 1 di wilayah Israel pada waktu itu. Dia raja Bapak Ibu, tapi dia menganggap segala hak, segala kuasa, segala kedaulatannya tidak ada apa-apanya. Dan dia menganggap di hadapan Tuhan, aku ini hanya pendatang. Luar biasa Bapak Ibu. Daud pun tidak mau terikat dengan segala berkat, dengan segala pangkat, dengan segala jabatan, dengan segala kuasa, dengan segala hal yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia lebih menikmati keberadaannya sebagai pendatang, hanya menumpang saja di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini sesuatu pernyataan yang luar biasa. Saya ketika membaca ayat ini beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan satu rema Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Daud pun presiden, raja Israel pun, orang nomor 1 di Israel pun tidak menganggap segala haknya, segala fasilitasnya itu menjadi sesuatu yang akan mengikat dia. Dia bisa melepaskan semuanya itu di hadapan Tuhan. Dia mengakuinya sebagai pendatang saja. Dan ketika Daud sempat dicatat ya, ketika dia mempergunakan haknya, ketika dia malah justru menikmati kedudukannya sebagai raja, dia tidak ikut berperang, dia bisa perintahkan Yoab panglimanya untuk berperang dan dia santai-santai saja di istana rumahnya. Justru di saat itulah Alkitab mencatat dia berbuat dosa berzina dengan Batseba. Bapak Ibu, inilah keadaan kita sebagai pendatang dan perantau. Seakan-akan kita tidak betul-betul bisa menikmati berkat seperti layaknya orang dunia. Ya, apa yang diberikan Tuhan pasti ya, diberikan Tuhan untuk kita nikmati. Tetapi bukan seperti kita kemudian terikat dengan kenikmatan itu. Bukan berarti kita kemudian tidak bisa kemudian lepas dan kemudian menjadikan itu sebagai hal yang utama. Karena itu justru yang akan bisa menjerumuskan kehidupan kita. Tapi seperti Daud dalam pengakuannya di pasal 39 ini. Ya, sekalipun dia seorang raja, dia adalah punya hak penuh atas kerajaan itu, tetapi dia justru menganggap semuanya dia hanya seorang pendatang saja. Disinilah Bapak Ibu memerlukan satu komitmen yang kuat untuk kita boleh terus melawan kedagingan kita, untuk kita boleh terus memenangkan jiwa kita yang sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, mungkin seperti Bapak Ibu mau meniru komitmennya Ari Lasso ya monggo ya. Saya pribadi terinspirasi Bapak Ibu ya. Saya menyaksikan podcast ini di YouTube beberapa bulan yang lalu ya. Dan ini satu pernyataan iman yang luar biasa. Saya pun kadang-kadang menirunya Bapak Ibu ya. Ketika ada sesuatu yang saya tergoda untuk hal-hal yang tidak baik, yang berdosa di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan aku mau mati aja daripada melakukan ini. Ya. Bapak Ibu mau meniru, monggo silakan ya. Tapi ini menjadi satu pernyataan komitmen yang kuat sekali. Bagaimana kita bisa tetap hidup sebagai pendatang dan perantau di hadapan Tuhan secara benar. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat. Kita juga harus mempermuliakan Allah. 1 Petrus 2, kita kembali ke 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Ini adalah lanjutan dari ayat yang ke-11 tadi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah
pada hari Ia melawat mereka. Bukan saja secara internal, secara di dalam hidup kita berjuang Bapak Ibu dengan satu komitmen yang kuat untuk melawan kedagingan kita, tetapi kita juga secara keluar harus juga menjadi saksi, menjadi berkat, menunjukkan satu perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai pendatang dan perantau, kita tidak boleh begitu saja pasif, eksklusif, ya, mengurusi mungkin pribadi kita sendiri, tapi kita juga harus peduli menunjukkan satu perbuatan yang baik, perbuatan kasih kita kepada orang-orang yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Ada dua alasan di sini. Mereka bisa melihatnya dan mereka kemudian tidak ada kesempatan untuk memfitnah kita, tidak ada kesempatan untuk menjerumuskan atau menjatuhkan kita. Tetapi ada alasan yang kedua yang menarik buat saya, yaitu dan mereka akan memuliakan Allah pada hari Ia, I besar ya, pada hari Tuhan melawat mereka. Apa yang kita tabur, apa yang kita tunjukkan, perbuatan-perbuatan baik kasih kita pada orang-orang lain di sekitar kita. Apakah itu di lingkungan keluarga kita yang belum percaya, apakah itu di tetangga kita, di tempat kerja kita. Itu semua tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Itu bagaikan satu taburan, bagaikan satu tabungan, bagaikan satu deposito yang sedikit demi sedikit, ya, lama-lama banyak. Dan ketika Tuhan melawat mereka secara pribadi, langsung kayak orang betok tabungan Bapak Ibu ya, seperti orang betok arisan gitu ya. Itu ada sesuatu hal yang tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ya. Beberapa bulan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu aktif ya di YouTube, mungkin ada banyak channel-channel yang saya amati menyaksikan bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan dari agama seberang ya, dari mana-mana. Ada juga yang dari orang Kristen tapi mereka terjerumus dalam dosa dan mereka semua mengaku mereka dilawat oleh Tuhan. Dari sekian banyak kesaksian-kesaksian Bapak Ibu, saya melihat hanya satu atau dua, tidak terlalu banyak yang mereka bertobat karena mereka diinjilin ya oleh orang Kristen atau pendeta. Tetapi saya melihat lebih banyak dari mereka yang seperti ayat ini ya, dilawat Tuhan secara langsung. Ataukah melihat satu penglihatan, melihat satu mimpi, melihat satu suara yang audible yang bisa terdengar di telinga mereka dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, ya Tuhan memanggil setiap kita dengan macam-macam banyak cara ya. Bisa melalui apapun juga Bapak Ibu. Tetapi ketika pada waktunya nanti Tuhan boleh melawat mereka secara pribadi Bapak Ibu. Apa yang menjadi peranan kita? Sudahkah mereka juga boleh melihat kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ya? Di bagian yang lain Alkitab mengatakan kita adalah suratan yang terbuka buat mereka. Kita seakan-akan seperti iklannya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bisa menjadi iklan yang baik, tapi juga bisa menjadi iklan yang gak baik. Ketika kita terus sebagai pendatang dan perantau terus memperlihatkan satu sikap hidup yang baik, kasih kita menjadi berkat buat mereka Bapak Ibu, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Menjadi satu tabungan, ya kita deposito sedikit demi sedikit, kita nabung sedikit demi sedikit. Pada waktu Tuhan melawat mereka, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, maka mereka pas. Mereka tidak ada lagi kesangsian, tidak ada keraguan-raguan lagi, dan mereka boleh mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah yang menjadi catatan Bapak Ibu yang keempat. Biarlah kehidupan kita sebagai pendatang dan perantau yang benar di hadapan Tuhan, kita boleh menjadi saksi yang boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, boleh menjadi berkat buat sesama kita, buat orang-orang di sekitar kita. Kita sampai kepada kesimpulan kita Bapak Ibu. Kita menyadari mau ada COVID ya, kita sama-sama tahu hidup kita di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Alkitab, Rasul Petrus menyebut kita hanya sebagai pendatang dan perantau saja. Karena itu yang pertama kita harus berani untuk
tampil beda. Betul-betul kita menjadi orang asing. Bukan asing secara penampilan saja, tetapi dalam pola pikir kita, dalam tindak tanduk kita, dalam ucapan kita nggak sama dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita menjadi pesiara. Pesiara yang sejati, yang tidak punya kepentingan lain, tidak punya alasan lain. Motivasinya hanya untuk mempermuliakan Tuhan, hanya untuk kita membesarkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita menuju ke tempat yang indah, yaitu kerajaan sorga. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita berjalan di dalam dunia ini sebagai pendatang dan perantau, ada saja kemungkinan untuk kita kecantol, ya. Ada saja perjalanan kita akan terjegal di dalam dunia ini. Karena itu kita harus punya komitmen yang kuat untuk menjauhkan diri dari semua cantolan-cantolan, jebakan-jebakan itu Bapak Ibu. Punya satu komitmen yang kuat, yang tidak akan tersandera oleh berkat-berkat sekalipun. Ya, tidak akan terikat dengan segala macam apa yang Tuhan kasih untuk kita boleh nikmati. Seolah-olah betul-betul kita menjadi pendatang dan perantau. Sekalipun mungkin kedudukan kita tinggi, harta kita banyak seperti Daud. Dia mempunyai segala hak yang terbesar di dalam kerajaannya. Tapi dia pun mengaku hanya sebagai pendatang saja di Israel itu Bapak Ibu. Dan yang keempat Bapak Ibu, biarlah sebagai pendatang dan perantau yang benar di hadapan Tuhan, kita boleh tetap menjadi saksi berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin. Ada saatnya nanti Tuhan melawat mereka, mau secara pribadi, mau dengan cara apapun, mereka boleh dengan yakin, ya, mereka boleh dengan pasti, mereka boleh diselamatkan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka sudah melihat buktinya melalui setiap kita anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Satu renungan yang mungkin tidak panjang buat kita pada pagi hari ini, menyadarkan kita sekalian bagaimana kita hidup sebagai pendatang dan perantau di hadapan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Tuhan, Kau tahu setiap kerinduan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Rindu kami boleh semakin indah di hadapan-Mu Tuhan, sebagai seorang pendatang dan perantau saja di dunia ini Tuhan. Bila kehidupan kami boleh memancarkan kasih Kristus, kehidupan kami boleh betul-betul mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada motivasi yang lain Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu boleh memberikan kekuatan buat setiap kami, komitmen yang semakin bulat Tuhan, komitmen yang semakin kuat menjalani hidup kami yang sementara di dalam dunia ini Tuhan. Untuk kami boleh tidak terikat, terjerat dengan berkat-berkat yang sekalipun Tuhan limpahkan buat setiap kami. Ketika saatnya tiba Tuhan, dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama sekalipun, kami kembali kepada rumah kami, kerajaan sorga yang kekal. Kami boleh didapati sebagai hamba-Mu yang setia dan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kekasih Tuhan yang ada di rumah yang sedang ibadah bisa memberikan juga persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah dinyatakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa, saya Gembala terus berdoa, kekasih Tuhan semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jaga diri masing-masing, terus beserta dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan melindungi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan sukacita, karena Tuhan ada di tengah kita dan memberkati. Inilah keluarga kami Tuhan, dan kami bawa ke dalam tangan kasih kemurahan. Firman-Mu rema tak kembali sia-sia. Kami harus berani tampil beda Tuhan. Kami harus punya motivasi yang benar Tuhan. Kami harus punya komitmen yang kuat Tuhan. Kami harus menjadi saksi dan berkat selama kami ada di dunia ini Tuhan. Oleh karena itu, urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang dari surga,
sehingga memampukan dan memberi kekuatan kepada kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat satu persatu mereka yang datang di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami serahkan juga mereka yang dalam kesesakan Tuhan, beri jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Larina Tuhan terus, agar Tuhan jamah terus, janin, ibu diberkati oleh Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami bersuka-suka di dalam Engkau, sebab penyertaan-Mu adalah sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu pada pagi hari ini dengan urapan dan berkat dari surga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu, urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa api Pentakosta itu Tuhan, ada di dalam setiap hati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam surga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.